kuliah katanya masa-masa terindah dan menyenangkan. Saking bebasnya, terkadang kamu bisa melakukan hal-hal yang di luar nurul gitu lah. Tapi selagi tidak merugikan orang lain, tidak melanggar norma, dan tidak membahayakan orang lain, it's okay. Hitung-hitung sebagai kenangan di masa muda. Disclaimer dulu, aku bikin ini tuh sebagai lucu-lucuan aja. Kalau misalnya ini hal yang negatif, tolong jangan ditiru. Dan untuk teman-temanku yang menjadi korban dan nonton video ini, mohon maaf dan terima kasih telah menjadi pewarna di kuliahku. Mari kita mulai. Yang pertama, hal aneh yang kulakukan. Dulu tuh aku tergolong manusia ambis. Nah, saking ambisnya dan waktu pandemi itu kan kayak tugas banyak banget, udah gitu bosen lihat layar lagi, tapi guru juga, bukan guru, tapi dosen juga tidak terlalu ngawasin kita. Nah, karena tugas yang sangat bertumpuk itu, aku kesel lama-lama, kayak semua hal itu aku yang ngerjain. Nah, pada suatu saat adalah tugas kelompok nih sama temen-temen yang memang bukan peer aku sih, bukan geng aku. Nah, itu aku yang menginisiasi tugasnya, kayak ayo dong kerjain, ini pembagiannya. Nah, itu semua aku yang melakukan. Nah, tapi tuh lama udah dikasih tahu, udah dibagi-bagi, tapi tetap aja nggak dikerjain. Sampai pada akhirnya aku tetap nagih, terus udah selesai semua tuh. Nah, aku bilang dong, aku yang submit, karena kan emang biasanya perwakilan doang yang submit. Terus aku edit filenya, aku kasih di sebelah nama lengkap, aku kasih presentase kontribusi. Oh my god. Itu jahat sih, tapi aku nggak tahu ya dosennya tuh ngeliatin atau enggak, karena aku juga tidak mengcompare nilaiku dengan teman-temanku. Tapi untuk tugas itu sekali-kalinya aku saking keselnya aku kasih persen kontribusi. Nah, itu keabisan saya yang cukup aneh. Nggak tahu sih baik ditiru atau enggak, cuman kayaknya lebih baik dikomunikasikan ke teman-teman, walaupun emang kadang susah ya orang diajak komunikasi. Keanehanku yang berikutnya yaitu aku pernah ada kelas besar, jadi kayak semacam seminar gitu, mata kuliah agama. Astagfirullahaladzim, maaf ya saya berdosa sekali. Oke, terus habis itu karena kelasnya tuh rame dan adalah sebuah mimpi buruk. Kenapa mimpi buruk? Karena dosennya nunjuk. Nah, udah agama nunjuk. Nah, itu udah kayak horror movie buat mahasiswa kan. Nah, terus sebelum kelasnya baru mau dimulai, terus kan kayak pada tanda tangan buat absen gitu kan. Aku dan teman-temanku itu langsung tanda tangan untuk mengisi absensi. Kemudian kita keluar ruangan dan kita cabut ke kosan teman aku. Di kosan teman aku juga kita nggak ngapa-ngapain, kita tidur. Basically kita cuman makan terus kita tidur. Itu sih, itu parah banget. Cabut kelas besar agama, jangan ditiru. Selain itu, kelas besar adalah pokoknya ajang aku menggunakan jatah absen aku dan ajang aku cabut. Tidak baik. Nah, pernah ada suatu kejadian, itu adalah kelas besar lagi, kelas besar bahasa Indonesia, dan dosennya sebenarnya baik, cuman tuh kayak ada some urgency yang gak bisa aku lakukan dimanapun kecuali di rumah. You guess it by yourself ya guys. Pokoknya ada satu urgensi yang harus kulakukan di rumah. Akhirnya aku udah bener-bener tidak tahan, aku memutuskan untuk pulang dan aku bilang sama teman aku, tolong titip absen. Udah, terus aku pulang. Dan semua teman aku bener-bener ngetawain aku, karena emang sebenarnya itu hal yang bisa dilakukan juga di kampus, tapi kayak untuk aku personally, aku nggak bisa ngelakuin itu dimanapun kecuali di rumah. You guess what? Dan keanehan saya berikutnya adalah, jadi ada suatu matkul, dosennya tuh sebenarnya selalu bawa laptop, tapi entah bagaimana dia tuh males banget pakai laptopnya buat dicolokin ke proyektor.
Nah, teman aku itu ketua kelas, dia disuruh untuk bawa laptop setiap kuliah buat dicolokin ke proyektor doang, as simple as that. Nah, temen aku nyuruh aku dong, karena rumahku lebih dekat dibandingkan dia. Nah, terus aku pernah tuh pertama masih pakai laptop yang bisa dicolok langsung ke HDMI-nya. Nah, pertemuan berikutnya aku coba bawa laptop lain yang harus ada sambungannya dulu, terus kayak nggak ada HDMI-nya. Nah, dicolokinnya bisa nih ke proyektor, nyala. Tapi yang nggak bisa adalah USB dosenku itu ada password yang cuma bisa dibuka pakai Windows atau enggak pakai aplikasi berbayar di Mac. Nah, aku mulai panik dong, kayak oh damn, kita nggak kelas dong hari ini. Terus akhirnya dicoba-coba ternyata nggak bisa, dan pada akhirnya tetap menggunakan laptop si ibu dosennya. Nah, tidak sampai di situ saja. Pertemuan berikutnya tetap masih kita yang disuruh bawa laptop, tapi disuruh yang bisa buka tuh USB, isinya file doang, tapi nggak ngerti di passwordin gitu loh. Nah, aku lagi nih yang disuruh bawa, dan aku tetap membawa laptopku yang tidak bisa membuka password si ibu, dengan harapan mungkin nextnya bisa kali ya, aku udah download aplikasi bajakan. Ternyata tidak bisa, tapi memang niatku buruk, yaitu supaya kita tidak belajar. Dan kebetulan banget di hari itu dosennya tidak bawa laptop, dia cuma bawa USB doang. Tapi untungnya ada temen aku yang bawa laptop, jadi kita pakai laptop temennya aku. Jujur ini parah banget sih. Pokoknya yang nonton ini buat teman-teman aku, maaf dan terima kasih telah menjadi pewarna. Dan untuk dosen-dosen di luar sana, terima kasih atas ilmu-ilmunya dan kesabarannya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang aneh seperti saya. Semoga kalian terhibur ya dengan keanehan saya. See you on my next video. Bye.